ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, melanjutkan kajian adab harian Muslim masih di masalah adab makan dan minum. Bahasan kita mulai insyaallah dari nomor 11. Betul tidak, Pak? Terakhir, Pak. Bapak. Gimana? Nomor berapa? Nomor 6. Masih di situ, Pak. Masya Allah. Sepertinya nomor 7 udah, Pak. Belum. Ya. Nomor 7 bukannya sudah ya? Bukan. 7. Baca bisa. Udah. Seingat ada udah apa di sini apa tempat lain ya? Nomor 8 mungkin. 8. Oke, 8. Taib. Taib kita di nomor 8 insyaallah taala, yaitu di antara adab makan atau minum, makan dengan tangan kanan dan juga dari makanan yang paling dekat dengan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya ghulam, samillah." Wahai ghulam, dan ghulam itu anak usia balita sampai usia 10 tahun. Wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah, yaitu maksudnya baca bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Taib. Wahai anak kecil, samillah, ini perintah untuk membaca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, perintah untuk makan dengan apa yang ada dekatmu dari makanan, jangan bagian-bagian jauh. Karena kalau makan bagian jauh itu menunjukkan ketamakan dan kerakusan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum baca bismillah, makan tangan kanan dan makan yang dekat. Apakah dia wajib atau sunnah? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib dengan zahir dari perintah ini, karena asalnya perintah itu wajib. Ulama lainnya berpendapat bahwasanya ini semua adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib. Berarti kalau misalnya melanggar selama bukan karena meremehkan, maka tidak berdosa. Faham baik-baik. Ulama beda pendapat mengenai hukum syar'i dengan perintah-perintah ini. Apakah wajib atau sunnah?
Sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib baca bismillah, wajib pakai tangan kanan, wajib makan yang dekat-dekat saja. Ulama lainnya mengatakan sunnah. Berarti sunnahkan baca bismillah. Artinya kalau meninggalkan baca bismillah sebelum makan sengaja enggak berdosa. Kemudian sunnah pakai tangan kanan. Jadi kalau pakai tangan kiri tidak berdosa, selama bukan meremehkan. Kemudian yang ketiga, sunnah makan bagian dekat saja. Maka kalau dia melanggar itu tidak berdosa. Itu konsekuensinya. Ya. Dan kebanyakan ulama menganggap ini semua sunnah, bukan sampai derajat wajib. Kebanyakan ulama. Kenapa begitu? Di sini masing-masing punya alasan. Yang mengatakan bahwasannya ini adalah wajib berpegang pada prinsip kaidah usuliyah al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah adalah untuk mewajibkan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya ia. Pendapat kedua, ulama yang kedua yang mengatakannya semua tidak wajib sampai sunnah, maka mereka mengatakan ketika suatu perintah ditujukan dengannya sebatas adab, maka hukum asalnya adalah sunnah, bukan wajib. Ketika perintah Rasulullah SAW ya ditujukan maksudnya adalah adab, maka hukum asalnya adalah sunnah, bukan sampai kepada wajib. Itu perintah menunjukkan sunnah, tidak sampai derajat wajib. Itu alasan dari para ulama. Ya. Nah sekarang sejujurnya, selama ini antum berpendapat baca bismillah itu wajib atau sunnah? Syukran Pak. Sunnah. Makan pakai tangan kanan wajib atau sunnah? Wajib. Makan bagian yang dekat wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa cuma makan pakai tangan kanan doang yang dianggap wajib? Ya, setan makan pakai tangan kiri. Itu kata Nabi SAW. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Baik. Kata Nabi SAW juga apa? Tidur sianglah kalian. Sesungguhnya setan tidak tidur siang. Berarti tidur siang wajib? Maka ketika disebutkan ada penyerupaan terhadap setan, memang semestinya kita menyelisihi setan. Ya. Namun ketika hal itu berkaitan dengan adab, maka di sini ulama berbeda pendapat, menjamak dari dalil untuk makan tangan kanan ini, untuk semua ini ada yang semuanya wajib. Gitu. Ya, kadang asal perintah. Sebenarnya ini lebih selamat, mengatakan wajib lebih selamat. Cuma ketika kita katakan pun lebih selamat, kalau misal kita sengaja meninggalkan bismillah, kita berdosa. Dan kalau nanti buka puasa, kita ngambil di bagian lebih jauh, dosa antum. Gimana? Bingung kan? Ya gak usah ngaji kalau bingung. Dan kalau kita katakan sunnah, baca bismillah, kalau meninggalkannya itu tidak masalah insyaallah. Sekarang begini, kalau antum tidak baca bismillah, itu sebenarnya antum sedang membagi makanan untuk setan. Gitu ya. Karena dalam hadis lain Nabi SAW suatu ketika ada sahabat Nabi makan, beliau ngeliatin, kemudian tiba-tiba dan sahabat Nabi tersebut lupa baca bismillah, akhirnya dibaca bismillah oleh akhiri, tiba-tiba kemudian Nabi SAW ketawa. Loh kenapa ketawa ya Rasulullah? Aku melihat tadi syaitan sebelum engkau membaca bismillah itu, syaitan itu makan bareng engkau dengan makanan yang kau makan. Dan ketika engkau membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan memuntahkan semua isi makanannya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan sebagian ulama mengatakan ini wajib, karena kalau tidak baca bismillah antum sama dengan apa? Memberi jatah untuk syaitan. Kalau pakai tangan kiri maka antum seperti syaitan. Kalau makan bagian yang jauh antum tamak, dan tamak enggak boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan ini wajib. Ya. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan kendati pun memang tidak baca bismillah, ulama lainnya tidak baca bismillah itu sama dengan seperti memberi jatah untuk syaitan, kendati pun begitu, maka sebagian ulama tetap tidak wajib.
Ini hukumnya hukum fikih, bukan masalah konsekuensinya. Kadang-kadang meninggalkan suatu sunnah konsekuensinya memang buruk gitu loh. Kadang-kadang. Kemudian makan dengan tangan kiri mirip setan. Maka sebenarnya itu konsekuensi meninggalkan sunnah bisa. Sebagian sunnah konsekuensinya itu memang bahkan kadang lebih buruk daripada meninggalkan kewajiban. Kadang-kadang begitu. Kemudian makan comot bagian jauh itu tidak sampai haram. Nah, ala kulli hal kita kalau mau mengikuti perselisihan seperti ini, enggak ada juntrungan. Yang afdal adalah antum amalkan aja udah keras. Gitu loh. Ketika terjadi ittirab, kegoncangan, kemudian tasadum yaitu saling bertabrakan antara pendapat ulama, maka ketika itu perintah dari Nabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, khalas selesai. Kalau emang Nabi mengatakan itu, udah antum amalkan aja, nggak usah pertimbangkan lagi khilafiyah di antara ulama. Ya, bisa dipahami nggak jemaah? Karena kalau misalnya kita, ini Anda tawarkan ini supaya kita paham. Ketika ditawarkan ada Ustadz Fulan mengatakan halal, Ustadz Fulan mengatakan haram, maka lihat hadis Nabinya coba, lebih mana condongnya kelihatannya. Maka kalau itu lebih jelas bagi antum itu halal, maka khalas. Kalau lebih jelas itu haram, ya udah ikuti Nabi SAW pokoknya. Nah sekarang ketika dihadapkan oleh para ulama, dihadapkan di kenyataan hadis ini, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil bagian yang dekat saja. Ini kan perintah Nabi. Terlepas dari khilaf itu wajib atau sunnah, kita nggak perlu menenggelamkan di kebingungan kita terhadap ini wajib atau sunnah. Tapi kita cukup satu arah, yaitu ini adalah perintah Nabi, udah selesai. Gitu Pak ya. Karena ini bukan dalam rangka kita mau berfatwa, ini dalam rangka kita mau beramal gitu loh. Kalau berfatwa mungkin kayak tadi anak kan jawab seperti ini. Tapi enggak, biar kita enggak bingung, amalkan aja khalas. Begitu. Itu syukur-syukur kalau ternyata yang benar adalah wajib, berarti kita kan mengamalkan wajib. Dapat pahala besar. Insyaallah. Itu solusinya. Karena mungkin nanti antum akan mendapatkan mungkin pendapat yang tadi Anda sebutkan, oh ternyata tidak sampai wajib ya, ternyata sunnah. Iya, sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan ini sunnah, bukan wajib. Ya, begitu jemaah sekalian. Dan hendaknya kita ajarkan anak kita, karena di sini Rasulullah bilang ya ghulam, wahai anak kecil. Ini ada tarbiyah untuk anak-anak, dan tarbiyah Rasulullah untuk kita agar anak-anak pun kena bagian dari tarbiyah ini. Anak kita ajarin baca bismillah, anak kita ajarin makan pakai tangan kanan, anak kita ajarin makan bagian yang dekat, jangan sampai ketuman sampai tua. Kebiasaan pakai tangan kiri nggak nyadar karena didikan. Nggak peduli ini mau kaya mau miskin, namanya didikan. Kau makan pakai tangan kiri, ya udah mirip setan. Dan hak orang ini untuk dikatakan antum mirip setan, Pak. Marah dia. Loh, nggak kata Rasulullah, Pak. Memarah nggak jadi karena kata Rasulullah. Ya, karena kata Rasulullah apa? Syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Cuman antum baik-baik jangan setan-setanin orang. Orang bakal ngamuk nanti. Setan, kaget. Kenapa kamu memanggil saya setan? Nah itu pakai tangan kiri, ya nggak bakal masuk dakwah kayak gitu mah. Ya kan? Orang nggak mau disetan-setanin, walaupun memang setan, tapi nggak mau disetan. Setan aja nggak mau disetan-setanin. Ya. Gitu ya, perbuatan setan maksudnya ya. Tayyib. 9. Kita menuju ke 9 jemaah. Disunahkan makan dengan menggunakan 3 jari. Yaitu bisarat asabi 3 jari dan menjilatinya setelah selesai makan. Syukuran. Kok ada anak ngerasa ini sudah dibahas, Pak? Anak ngerasa gitu. Apa perasaan anak aja? Menjilatinya setelah selesai makan. Belum? Oh iya, belum ya. Berarti di tempat lain sepertinya ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab bin Malik dari bapaknya, kana Rasulullah SAW ya'kulu bi 3 asabi'. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Kemudian wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha, dan ngapain? Menjilati jari-jari tersebut setelah selesai makan sebelum
mencucinya, sebelum yamsah, sebelum mengusap tangannya dengan benda atau apa supaya hilang. Jadi dua ini sunnah. Pertama pas makan dan kedua setelah makan. Makan dia dengan tangan, dengan jari. Ada beberapa ulama yang berpendapat hadis ini makan dengan 3 jari ini, maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya makan dengan sendok atau dengan peralatan sendok atau garpu itu lebih dekat kepada sunnah dari segi 3 jarinya. Jadi ibrah yang diambil oleh ulama-ulama ini adalah zahir 3 jarinya. Ketika itu 3 jari baik gini atau dengan sendok, maka lebih dekat kepada sunnah, kata sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya berpendapat tidak. Ibrahnya bukan dengan sendok atau tidak dengan sendok. Dan ibrahnya pada asalnya bukan sebatas 3 jari saja. Ibrahnya adalah makan secara tidak rakus. Karena 3 jari menunjukkan makannya tidak rakus. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Maka wallahu alam, di sini lihat apakah ini perintah Nabi secara lisan atau perbuatan Nabi SAW dalam riwayat tadi Anda sebutkan. Perintah dengan lisan Nabi, makanlah dengan 3 jari, atau perbuatan Nabi? Perbuatan. Bedakan antara sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah berupa perkataan Nabi dengan lisan. Seperti misalnya, makanlah kalian dengan 3 jari. Misalnya. Itu jelas kalimat ya, perkataan. Ada misal sunnah fi'liyah, yaitu sunnah berupa perbuatan Nabi. Yaitu bahwasannya Rasulullah SAW, kata sahabat Nabi, bahwasannya Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Nah, kalau sunnah qauliyah berupa ucapan, perintah, hukum asal perintah itu wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Adapun kalau berupa perbuatan Nabi melakukan ini, maka hukum asalnya wajib atau sunnah? Sunnah. Itu pahami baik-baik. Hukum asalnya sunnah. Dan tentang 3 jari ini riwayatnya itu bukan perintah dengan lisan, melainkan dengan perbuatan Nabi SAW. Maka hukum asalnya adalah sunnah, tidak diwajibkan. Sehingga antum mau pakai 5 jari pun itu bukan hal yang tercela, bukan melanggar kewajiban, bukan melakukan hal yang haram. Karena secara uruf juga orang juga susah, 3 ini udah nggak biasa kita. Coba aja bapak-bapak nanti makan, nggak tahu menunya apa, 3 jari. Oh sesuai sunnah nih, ya fadl. Tongseng ternyata, panas lagi, nggak bisa 3 jari. Pakai sendok, sesuai sunnah 3 jari kan sendok kan 3 jari, kita nggak pakai jari ini nggak pakai. Kata sebagian ulama tadi, ini kok pakai sendok lebih dekat ke sunnah, walaupun saya kurang setuju sebenarnya. Secara zahirnya memang iya sih 3 jari sih. Tapi di zaman Nabi kan nggak pakai seperti itu, gitu loh. Oke. Kalau 5 jari dosa nggak dosa, apalagi kalau emang antum biasa gitu ya, kholas mau gimana lagi. Mau dilama 3 jari lama, mungkin lama orang sekarang 3 jari. 3 jari pakai sumpit dah, lebih lama lagi itu. Nasi pula, ya kan? Nah, yang nggak beradab bagi uruf kita adalah ini nih. Nah ini baru nggak ada adab ya, satu beginian kuli ya kayak kuli. Kemudian juga menjilati makanan setelah apa? Setelah makan ya, menjilati apanya? Jarinya, bukan piringnya. Yang di hadis jarinya Rasulullah SAW, bukan wadahnya. Gitu, jadi wadah terus dijilat-jilat kayak gini. Enggak. Jadi jarinya dijilat. Ya, gitu kan? Jari sendiri ya, gitu. Nah, ini sunnah. Apakah menunjukkan kerakusan? Tidak. Karena ilatnya diantaranya kita nggak tahu makanan mana yang Allah berikan berkah padanya. Gitu, ya. Kemudian yang ke-10, ketika makanan jatuh disunnahkan untuk mengambilnya, membersihkannya dari kotoran yang melekat padanya, lalu memakan makanan tersebut.
Ya. Jadi 3 hal di sini, makanan jatuh, ambil, bersihkan, makan. Itu 3 perbuatan. Makan pas jatuh, ambil, bersihkan, makan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit 'anha al-adha wal ya'kulha." Jika luqmah itu suapan terjatuh gitu, bagian makanan terjatuh, maka ambil yang terjatuh itu, kemudian wal yumit anhal adha, singkirkan kotoran yang ada di makanan yang jatuh tadi itu, kemudian makan. Wala yada'aha li syaitan, jangan dia tinggalkan, sisakan untuk syaitan. Ada beberapa faedah di hadis ini. Yang pertama, yaitu hendaknya memungut makanan yang terjatuh dengan syarat. 1, bukan di tempat yang kotorannya permanen untuk makanan tersebut. Itu 1. Ya. Ya. Dan kedua, jika kotoran tersebut bukan celupan untuk makanan itu, misalnya jatuhnya di comberan, ya ini nggak bisa, udah kholas dah. Ini udah celupan, plek, donat pula, plek gitu, ada suaranya lagi, plek gitu kan. Iya, di comberan yang banyak kecuknya, banyak ini, udah nggak bisa itu. Pas ini diangkat, udah ada meses baru gitu kan, nggak mungkin ini, udah ngeresep. Ini secara uruf, logika dan akal dan kemanusiawian nggak bakal diambil lagi. Nggak ada alasan belum 5 menit diambil, nggak ada. Ya, atau ke benda-benda yang jatuh ke benda yang sangat khabith, atau sangat khabith walaupun belum tentu najis. Contohnya relaksa misalnya, ya baru mau iniin, dikagetin sama orang, pluk jatuh, nemplok di tai kotok misalnya. Coba, antum kira-kira gimana, ikhwan? Teristiqomah terusin nggak? Wassalam, khalas, goodbye, khalas sudah. Ini udah nasib antum kena di situ dah. Gak mungkin kan kita ambil kemudian kita bersihin, kita emut dan kepikiran gitu, tadi ini apaan nih kok rasanya beda sendiri. Ya, maka enggak. Kalau udah sampai selevel itu secara uruf itu tidak masuk, enggak bisa, maka khalas, ini enggak usah, karena ini mengganggu pikiran nanti ketika makan, keganggu. Sementara kita kan makan kan supaya nyaman, enak. Ada di sini yaitu kotoran kecil ya, kotor debu atau apa ya, tanah atau apalah gitu. Kalau sampai benda khabith, benda najis atau cairan yang sangat kotor seperti comberan dan semisalnya, maka ini enggak, bukan berarti kalau kita enggak ngangkat berarti kita menyelisih hadis, enggak. Ya. Nah, ini juga pelajaran untuk anak-anak kita dan juga kita. Kalau misalnya di piring anak-anak kita kan biasanya belepotan tuh, jatuh, ambil, pungut. Kalau misalnya ada kotorannya, disingkirkan. Ajari anak-anak kita kayak gitu. Ya, kebanyakan dari kita kan mungkin mendidik anak-anak, biarin dah, namanya ada bocil biasa. Anak kecil kan biasanya berantakan makan. Iya, berantakan wajar, tetapi kan bisa kita didik, coba rapin lagi, angkat lagi, itu di situ kalau ada kotorannya bersihin nak gitu. Itu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Itu jika apa? Kata Nabi, idza waqa'at luqmatu ahadikum. Kalau jatuh bagian suapan milik kalian. Kalau milik orang ya enggak usah. Itu gitu loh, Pak. Bisa dipahami enggak coba? Milik orang ya itu biar dia aja yang apa? Mungut gitu. Ini punya antum tuh, ambil tuh itu. Iya. Kita makan di restoran. Ada beberapa orang makanannya jatuh gitu. Terus kita pungutin gitu satu-satu gitu. Ya enggak lah. Dikira gembel nanti. Enggak. Itu luqmatu ahadikum. Seorang dari kalian. Yaitu yang punya kalian sendiri. Kecuali kalau memang kita makan bareng berdua berapa. Yaitu punya kita semua bareng-bareng. Maka itu ya ambil juga.
Ya begitu. Ya, karena kalau punya orang lain yang kita nggak kenal nggak apa, kita nggak tahu kan di penyakit dia apa, gimana nggak tahu. Apalagi zaman sekarang kan macam-macam orang. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa begitu? Jangan si dia tinggalkan untuk syaitan. Berarti ini juga ada faedah secara akidah bahwasannya syaitan itu menikmati sisa-sisa makanan yang terjatuh. Gimana cara makannya? Ya nggak tahu. Tanya aja setannya. Iya, berarti ini juga menunjukkan bahwasanya setan itu bisa memanfaatkan makan atau minuman seseorang. Makanya di malam hari kita diperintahkan untuk menutup jendela dengan bismillah, pintu dengan bismillah, menutup bejana dengan bismillah, termasuk tudung saji baca bismillah. Kadang-kadang iya setan akan, kalau kita baca bismillah nggak bisa dibuka oleh setan, nggak bisa dinikmati oleh setan. Tuh, ya. Dan setan mengkonsumsi apa yang kita konsumsi, jemaah sekalian. Ada hadis-hadis berkaitan dengan itu, di antaranya tadi. Ya. Dan kita wajib percaya itu, bukan khurafat. Adapun khurafatnya adalah kita membayangkan gimana setannya gemuk, perutnya gede karena kolesterol atau apa, itu enggak usah dibayangkan. Kita enggak tahu gimana bentuknya, ya. Dan bukan urusan kita juga itu. Kemudian yang ke-11, tidak meniup makanan yang masih panas dan tidak bernafas ketika gelas masih di mulut. Nafakh fi ta'amil har, yaitu meniup. Nafakh meniup gitu, baik dengan sedikit liur atau cuman udara saja. Itu nafakh, meniup di makanan yang panas. Itu dilarang. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW naha an yutanaffasa fil ina au yunfakha fihi. Nabi SAW melarang untuk tanaffus, yaitu bernafas fil ina, di dalam gelas. Ingat, bernafas fi al ina. Nah, bernafas fil ina kayak gini contohnya. Bisa nggak? Agak nih. Hidung akan masuk. Bismillah. Jadi pas minum, kan hidung di dalam nih. Sambil nafas, minumnya sambil nafas. Gitu. Jadi penerjemahan itu gimana? Tidak bernafas ketika gelas masih di mulut. Ya. Fahami baik-baik. Ayat yutanafas fil ina. Bernafas di dalam ina. Ina itu bejana minuman. Kayak tadi ini bejana minuman maksudnya. Jadi hidungnya itu ada di dalam bejana ini. Terus nafas. Ketika minum gini nafas. Nih misalnya sambil minum ana nafas gitu. Misalnya gitu. Itu larangannya. Ana aja lupa baca bismillah tadi ya. Ya nggak perlu bismillahirrahmanirrahim wa akhir ya, padahal udah selesai lagi kan. Ya alhamdulillah aja. Nah, adapun ini enggak yutanafas fil ina. Enggak. Paham enggak? Yutanafas fil ina, nafas di bejana, di dalam bejana. Bismillah. Mungkin enggak Anda minum sambil nafas dengan mulut? Mungkin enggak, Pak? Minum sambil nafas dengan mulut? Ya gak mungkin lah, kesedak lah, gak bisa. Dengan apa nafasnya? Dengan hidung. Maka yutanafas fil ina yang dilarang Rasulullah SAW dengan wadah yang hidung kita masuk ke dalamnya itu. Adapun kalau dengan ini gak apa-apa. Fahami, cuma benar, faham kan di sini ya? Wa au yunfakha, atau Rasulullah SAW melarang apa? Yaitu larangan fihi, nafkh fihi, yaitu meniupnya. Meniup kenapa? Meniup minuman atau makanan, meniup supaya lebih dingin atau supaya jadi hangat gitu, nggak panas lagi. Maka ini larangan. Memang larangan mutlak asalnya adalah haram, tetapi kembali ke yang tadi, bahwa ketika itu adalah masalah adab,
maka itu hukumnya kembali kepada apa? Sunnah. Ini bukan langsung Nabi SAW mengatakan jangan gini, jangan gitu, enggak. Tapi hikayat dari sahabat, Nabi melarang begini, melarang begitu. Maka ini masalah adab kembali ke hukumnya, yaitu di sini makruh, yaitu bahwasanya minum sambil nafas di dalam bejana hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan kenapa kok dilarang? Illat dan sebabnya adalah keserupaan dengan binatang ternak ketika makan atau minum. Ketika minum. Kalau antum lihat kuda ya minum di ember misalnya, itu sambil nafas. Berarti kan kurang adab gitu loh maksudnya. Ya. Begitu juga dengan meniup makanan panas. Apakah haram? Tidak. Walaupun larangan, iya larangan. Tapi dia makruh. Seperti itu cuma. Ya. Dulu mungkin kita suka gitu ya. Ditiup gitu. Ya. Akhirnya tahu yang gini, udahlah jangan ditiup lah. Pakai kipas angin. Ya. Boleh enggak pakai kipas angin? Boleh, enggak ada larangan soalnya. Ya, begitu. Pun kalau meniup enggak dosa juga karena dia masuknya dijatuhi dalam hukum makruh. Kemudian berikutnya tidak berlebihan dalam mengisi perut. Bahasa aslinya yaitu al-i'tidal. Al-i'tidal fi tanawul at-ta'ami wasyarab. I'tidal itu menengah. Bersikap menengah dalam urusan ngisi perut. Menengah itu adalah yaitu tidak sampai antum kekenyangan. Ulama beda pendapat tentang masalah kekenyangan, apakah haram atau makruh. Maka jawabannya adalah kekenyangan itu makruh, dan kalau kekenyangan tersebut membuat antum bati fil ibadah maka haram. Jadi kekenyangan, kalau cuma kekenyangan doang itu makruh, enggak dosa. Tapi kalau membuat antum lembet dalam beribadah maka menjadi haram. Apapun yang membuat antum lembet dalam beribadah menjadi pemalas maka itu haram. Ya. Jadi kita dalam mengisi perut ini i'tidal. Ngambil porsi makanan i'tidal. I'tidal di sini bukan i'tidal setelah ruku, bukan. I'tidal di sini maksudnya apa? So gitu, apa sih namanya Indonesia? Apa Pak? Indonesia ini apa itu loh? Menengah. Secukupnya dan lebih, bukan sampai yang bikin kita begah kekenyangan gitu, bukan Pak. Ya. Bukan sekadarnya. Kalau sekadarnya itu kan seuprit nanti. I'tidal itu sifat adil gitu loh. Adil untuk diri antum. Antum tidak mengkhianati diri antum. Antum butuh hak untuk menikmati makanan itu, tapi jangan melebihi dari kadar kebutuhan antum gitu loh. Sebutuhnya gitu. Enggak sampai membuat antum tuh kekenyangan gitu intinya. Itu. Maka kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbah. Secukupnya. Sebutuhnya dia untuk ibadah, untuk menegakkan hidupnya. Tidak ada tempat dalam tubuh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan dengan perut. Perut ini gimana ya? Ya, dia meminta ketika lapar. Ketika dikasih, dia akan memberikan pembuangan gitu loh. Dan buruk semuanya, najis gitu. Sihir juga rata-rata melalui perut juga gitu. Tegaknya tulang sulbi anak Adam sesuai dengan makanan yang dimakannya. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Jika tidak maka hendaknya ia mengatur sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Coba kalau sepenuhnya untuk makanan, gak ada nafas, dia gak bisa nafas, kesedak, susah nafas. Makanya kalau kekenyangan itu rasanya nafas itu kayak sesek gitu. Akhirnya muntah. Dunia itu seperti itu jemaah. Dunia itu seperti itu. Antum kalau berlebihan, antum pasti akan muntah.
Yang antum muntahkan dunia yang selama ini antum cari. Antum kira orang-orang YouTuber kaya itu mereka beli gaun sampai ratusan juta, travel ke Swiss ke ini, mereka tuh sedang muntah karena kebanyakan duit, ya enggak Pak? Mereka tuh sedang mabuk dengan dunia mereka. Sama seperti orang kekenyangan, nggak tahan muntah. Karena seseorang itu dunia ini secukupnya dia sebenarnya, gitu. Jadi orang-orang israf, berlebihan, berselancar, belayar dengan gaunnya, dengan pakaian, dengan perhiasannya, mereka itu sebenarnya lagi muntah. Makanya mereka gatal pengen spending. Itu tuh lagi mabuk gitu. Nauzubillah min dzalik. Iya. Dan kadang-kadang manusia, hewan terutama, kadang-kadang mati gara-gara makanannya sendiri. Mati gara-gara kerakusannya sendiri. Antum pernah lihat ular makan buaya? Meledak itu perutnya ular itu, saking buaya kegedean. Ular makan buaya, Pak. Ya nggak tahu buayanya mungkin karena gede banget atau mungkin punya tajam-tajamnya atau gimana, meledak perutnya. Iya. Dan kenapa ikan-ikan itu pada mau nurut sama kail pancing antum? Karena mereka nggak mikir. Ini pancingan. Cuman seuprit dari cacing yang menggeliat kayak gini, mereka rela untuk mengorbankan hidup mereka seluruhnya, ikan. Tuh, demi makanan itu. Ya, demi kepuasan makanan. Ya, makan secukupnya, ikhwan. Perut kita segitu doang. Nabi SAW menyebut Muslim makan dengan satu usus, enggak? Orang kafir makan dengan 7 usus dan itu pun belum tentu kenyang. Artinya bukan dan dari memang hak. Anda pernah ngelihat seorang dibilang gemuk banget enggak? Dia ya gemuk cuman banget enggak. Makan itu segede gini habis. Bukan orang Muslim, Anda yakin bukan orang Muslim. Orang Muslim enggak gini. Makanya challenge yang di YouTube, makan bakso beranak seberapa anak, cucu-cucunya di dalam juga itu makan segede gitu. Kalau sampai habis beneran, antum Muslim atau bukan gitu, sampai nanya. Nggak ada Muslim kayak gini. Muslim nggak kayak gini cara makannya. Makanya challenge makan banyak itu konyol semua. Nggak layak seorang Muslim ikut seperti itu. Kalaupun dengan diri dapat 5 juta, 10 juta, wallahi harga diri antum dengan sebagai seorang Muslim punya izzah itu lebih terhormat daripada 10 juta itu. Jadi urusan makan tuh makan kebutuhan sebutuhnya kita. Kebanyakan membuat kita tuh malas. Nanti bentar lagi Ramadan. Buka puasanya Masya Allah itu. Bagi hari pertama, kedua, ketiga tuh. Banjir dengan sedekah dari jemaah buat masjid. Makanya mungkin di UBK bisa ditanzim, diatur. Siapa yang mau sedekah diatur jadwal, itu lebih afdol daripada secara liberal semua masuk mubazir. Anak-anak dilatih untuk apa? Buka puasa comot semua. Bapak-bapak juga gitu, karena emang anak-anaknya dulu masa mana kayak gitu. Bapak-bapaknya juga kayak gitu, semua dicoba. Jengkol lah, petek lah, semua masuk semua tuh. Iya. Yang tadi mikir kolesterol udah nggak mikir lagi. Akhirnya kena lagi. Gara-gara apa? Ngikutin hawa nafsu makanan. Jadi soal makan jemaah sekalian, bukan masalah kolesterol atau gimana aja, tapi masalah sunnah Nabi ada untuk itu. Tapi kita lanjut insyaallah setelah azan. Baik. Kita lanjutkan nomor 13, orang yang menyuguhkan makanan tidak melihat wajah orang-orang yang sedang makan karena dapat membuat mereka malu. Ya. Ini tidak ada dalil khusus tentang ini, cuma kita hendaknya tidak membuat orang menjadi tidak nyaman. Karena kebanyakan orang kurang suka diperhatikan ketika makan. Dan kalau memang antum perhatikan orang makan, antum akan mendapatkan ada 2 mazhab cara makan orang. Ketika nyuap makanan ke mulutnya, ada 2 mazhab.
Mazhab pertama, ketika nyuap fokus di suapannya. Ini minoritas. Mazhab kedua, ketika nyuap ngeliat gini. Ini kebanyakan orang. Coba aja itu perhatian. Tapi nggak baik. Orang ada yang makan pas mini masih fokus. Giliran pas masukin ke mulut, matanya tiba-tiba ngelihat gini. Ya, mana yang lebih afdol? Nggak ada yang lebih afdol. Semua itu sama aja. Nggak ada cara khusus dalam makan ini, dibebaskan dalam agama. Hanya kalau misalnya di TNI atau di angkatan dan semisalnya, kepolisian dan semisalnya, mereka istilahnya apa? Makanan yang datengin mulut, jangan mulut yang datengin makanan. Maka orang kalau tentara itu, anggota itu kalau makan kan tegap dia. Nggak ada kayak kalau kita kan kayak gini. Kita yang datengin. Kok perlu kita gini sekalian. Iya. Jadi makanan yang datengin mulut tetap tegap. Coba nanti jemaah nanti makan kayak gitu coba ya. Tegap tegang gitu, nggak enak deh. Iya tegap gitu. Kelihatan kaku malah. Ya. Artinya ini hanya falsafah manusiawi, tidak ada kaitannya dengan kemakruhan, kesunahan, enggak. Itu dibebaskan fadl. Ya. Kemudian tidak mulai makan sebelum orang yang lebih utama dari kita memulainya. Misal ustadz boleh makan gitu. Iya. Tapi ini juga tidak ada, setahu saya, Allah alam, tidak ada sebentar. Hal yang seperti ini tidak ada dalil khusus untuk apa ya? Misal dari Nabi SAW enggak, melainkan ini kembali ke kebiasaan manusia dan uruf manusia. Jika dilanggar pun tidak masalah insyaallah. Ya. Hanya saja memang secara uruf kadang kurang beradab kalau orang misal ustadznya atau presidennya atau bapak pembinanya atau kepala keluarga belum makan, dia udah pada makan duluan, itu kayaknya kurang etis. Tapi itu enggak ada kaitan dengan halal haram. 15, tidak melakukan hal-hal yang menurut adat dapat membuat orang lain merasa jijik, seperti mencelupkan tangan ke dalam bejana, mendekatkan kepala kepadanya, mengucapkan kalimat-kalimat kotor, makan minum dengan bersuara, yaitu apa istilahnya? Gitu, ngemecak, makannya ngecap. Ya itu. Tetapi ini dikembalikan kepada urf, ya. Makanya menurut adat, ya. Kalau di Jawa, apa yang di perkotaan kayak gitu nggak sopan. Tapi mungkin kalau antum ke Sulawesi itu biasa, ya, biasa seperti itu. Ya hendaknya orang kalau misalnya berada di tempat yang asing bagi dia pelajari uruf sekitar. Ketika uruf sekitar itu nggak suka dengan cara makan seperti itu, ya udah dia jangan seperti itu, gitu. Ya, membuka mulut ketika mengunyah makanan, ya itu kan bersuara nanti, sampai kelihatan tuh jublan nasinya di dalam tuh. Ya orang nggak suka ngelihatnya. Tapi ini sekali lagi ini tidak ada dalil khusus tentang ini, melainkan ini kembali kepada adab kemanusiaan. 16, tidak minum langsung dari mulut cerek atau wadah air besar lainnya. Nah kalau ini ada di sini, tidak minum langsung dari mulut cerek atau wadah air besar lainnya. Karena hadis Nabi SAW, nahan Nabi SAW anis syurbi min fis saqa. Nabi SAW melarang minum dari mulut semacam saqa, kendi dan semisalnya. Kecuali kalau nggak ada gelas, nggak ada apa, ya khalas, mau gimana lagi. Ini kan gelas gitu. Ini bukan termasuk kendi, bukan. Ya, galon, nah itu. Minum langsung dari galon, blok, nah itu masuk seperti itu contohnya. Teko dan semisalnya, teko, ceret, panci langsung kayak gini, misalnya nguyup sayur asem dari panci langsung kayak gini itu. Karena seperti orang kemaruk, kecuali kalau nggak ada wadah lainnya, di wadah air besar ya. Kemudian yang ke-17, disunahkan minum sambil duduk kecuali karena uzur. Jadi kalau minum berdiri itu boleh. Minum berdiri boleh. Sebagian sahabat melakukan itu dan ada sahabat mengklaim Rasulullah juga pernah melakukannya.
Nabi SAW melarang minum sambil berdiri, iya, tapi pernah melakukannya. Maka ketika larangan dan Nabi SAW pun pernah melakukannya, maka itu larangan bukan haram, jelas bukan haram. Ya. Kemudian juga masalah makan berdiri itu tidak beradab. Namun Nabi SAW suatu ketika beliau berjalan menuju masjid bersama para sahabatnya, ada di suatu rumah sahabat yang sedang menghidangkan makanan dan beliau dikasih makanan atau sisa makanan, atau dilihat oleh sahabat beliau makan kemudian berdiri sambil masih ngunyah. Faham gak jemaah? Tadi kan makan nih, berdiri sambil masih ngunyah. Ini dalam hadis riwayat Sunan Nasa'i, riwayat Nasa'i. Maka ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan seseorang memakan sisa makanan atau kunyahan sambil berdiri. Adapun ketika awal makan beneran gitu, maka harus duduk. Tapi ketika misal beranjak, mungkin ada telepon atau ada panggilan atau apa, ada paket atau ada ini seterusnya, dia jalan sambil ngunyah, itu nggak masalah, ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu, bahkan bukan di rumahnya, melainkan di jalan publik menuju masjid. Taib, seperti itu insyaallah. Ya, materi kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada pertanyaan jemaah? Ayo, bentar Bapak itu. Nggak bisa Pak, kayak gini makan kayak gini susah Pak. Nggak bisa Pak, kayak gini. Ya inilah Pak, nggak bisa yang lain. Atau kayak gini, nggak bisa. Wah kayak gini nggak bisa gini makan. Kayak gini mah orang biasa metal itu biasa orang 3 jam. Oh mungkin gini ya, kayak sendok. Anda nggak membayangkan Rasul dan para sahabat kayak gini, nggak kebayang Pak. Kayak pakai sendok yang terbuat dari daun pisang gitu, gitu. Enggak, 3 jari kayak gini biasa. Semua orang juga tahu insya Allah seperti itu. Ayo Pak, follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab. Ya. Ya. Haram, sunnah, ya. Tidak berdosa. Kalau kita mengikuti kan sebenarnya berpahala. Lebih dapat pahala. Betul. Nah, inilah yang terjadi ketika kita mengingatkan, wah itu kan hanya sunnah aja gitu. Ya. Lebih untung kalau kita mengikuti. Ya, oke. Nah, inilah yang terjadi perselisihan di antara Islam ini di dalam orang Islam. Ya. Ya, meninggalkan sunnah gini, ketika diingatkan bahwa suatu amalan sunnah, terus jawaban orang itu kan cuma sunnah nggak wajib, itu ada 2 macam. Orang menanggapi itu, ini kan cuma sunnah nggak wajib, ada 2 macam. Macam pertama, orang mengatakan ini kan cuma sunnah nggak wajib, bukan dalam rangka meremehkan sunnah, maka dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Melainkan imma hanya menjelaskan bahwa ini cuma sunnah sehingga dia merasa tidak berkewajiban untuk itu, atau mungkin dia memang sedang tidak menginginkan untuk melakukan itu, jadi dia menjelaskan ini cuma sunnah. Itu nggak masalah, itu nggak berdosa. Atau macam kedua, yaitu mengatakan ini kan cuma sunnah, dalam hatinya ada tahqir, yaitu menganggap enteng sunnah. Ini kan cuma sunnah, nah, dia berdosa dengan meremehkan itu. Dia berdosanya bukan karena meninggalkan sunnahnya, tapi karena menganggap remeh sunnah itu nggak seberapa sih apa sih gitu. Cuman gitu doang dimasalahin, itu kan cuma sunnah juga gitu. Ini meremehkan. Iya, begitu. Kayak misalnya seseorang masuk masjid, tahiyatul masjid, itu kan sunnah ya. Kemudian
dia nggak tahan masjid, dia duduk gitu. Antum tegur, Mas, suatu tahiyatul masjid Mas. Aduh, lagi apa ya, nggak bisa diri lama nih. Lagi pola itu kan cuma sunnah. Ini nggak apa-apa yang kayak gini. Berarti dia bukan karena meremehkan sunnah, berarti dia memang karena ada alasan, mungkin agak sedang lagi futur, atau mungkin ada pikiran, atau memang capek atau gimana, itu nggak masalah. Ya. Tapi bukan fenomena keburukan yang terjadi sebagian di masyarakat itu meremehkan sunnah, bukan karena malas, itu malas karena malas. Tapi malas plus meremehkan gitu loh. Itu yang buruk. Kan cuma sunnah doang. Ada sisi pemeremehannya terhadap sunnah Nabi SAW. Maka hendaknya harus dididik di sini. Ya, kita memang nggak bisa memaksakan orang untuk melakukan hal yang sunnah, tetapi kita harus memberikan tanbih dan warning bahwasanya hati-hati dan meremehkan sunnah Nabi SAW. Karena meremehkan sunnah Nabi berarti mereka meremehkan Nabi SAW juga gitu loh. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak duluan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca stroke, oke. Ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang memang kidal? Ya. Kidal itu ada dua macam. Kidal karena kebiasaan, atau kidal karena memang faktor memang dari Allah Azza wa Jalla menciptakan dia lebih dominan kiri. Dominasi kidal kiri itu ada yang karena faktor pembiasaan. Contoh saya sendiri kalau main bola, saya kidal karena membiasakan dari kecil kaki kiri. Tapi untuk gerakan tangan, tangan kanan, ini menunjukkan berarti saya kidal bukan karena genetik atau karena apa, bukan. Nah, tapi ada orang yang memang qadarullah dari sananya dominan kiri, kidal. Emang dari sananya, dari sejak balita bahkan. Bukan pembiasaan, memang begitu. Natural. Apakah yang seperti ini kemudian tetap harus dengan tangan kanan? Kita katakan tetap dengan tangan kanan. Tetap dengan tangan kanan. Wajib. Kalau misalnya itu yang berpendapat wajib tangan kanan. Sunnah bagi yang berpendapat sunnah. Tapi tetap dia dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri. Itu bukan uzur. Kidal itu bukan uzur. Baik kidal yang memang natural harus melatih dengan kanan. Orang yang biasa natural tekanan aja untuk ke kidal dia bisa latihan. Apalagi yang kidal untuk yang ke kanan untuk hanya makan dan minum. Adapun untuk nulis dia silahkan dengan kidal. Kemudian yang efek stroke, maka ini jelas uzur kalau memang dia tidak memungkinkan untuk bagian kanan. Ini uzur, tidak ada masalah sama sekali. Dan bahkan kalau dia niatkan seandainya saya punya tangan kanan yang normal, bisa normal, saya akan pakai tangan kanan, dia dapat pahala dengan niatan seperti itu. Karena dia beruzur. Begitu Pak ya? Insyaallah. Silakan. Ya. Ya. Bagaimana status makanan atau minuman yang bejananya itu terkena air liur anjing? Oke. Jika di bejana tersebut anjing menjilatinya di dalamnya, maka sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum ya falyaghsilhu sab'an wa lahu bit-turab." 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah atau debu. Nah, di sini bagaimana dengan nasib makanannya? Maka kita kan makan ini bersubhat. Maka dibuang. Mubazir enggak? Enggak mubazir karena dia ada posibilitas terkena najis. Wadahnya saja harus disucikan, apalagi makanan yang memang memenuhi wadah tersebut. Maka posibilitasnya itu terkontaminasi dengan najis. Dan makanan bagaimana dia bisa dicuci 7 kali dengan tanah? Enggak bisa.
Antum misalnya apa? Bubur sumsum. Gimana cara nyucinya? Bubur sumsum lagi, ada esnya lagi, enak lagi pagi-pagi. Nyuci dengan tanah gitu? Enggak, dia dibuang khalas. Ini bukan israf, bukan mubazir. Makanan ketika sudah memberikan madarat atau terkontaminasi najis dan tidak memungkinkan untuk dibersihkan, maka khalas. Ini bukan mubazir, begitu. Tapi udah dicuci belum? Oh iya, paham. Jadi dicuci terus tapi nggak pakai tanah. Kemudian dikeringin lagi nggak? Nah, baik. Dikeringin, kemudian dibuat makanan yang baru. Maka di sini wallahu alam khilaf di antara ulama, dilihat dari apakah 7 cucian dengan tanah ini, ya, hakikatnya mensucikan atau hanya mensucikan benar-benar, atau hanya yang sisi ta'abbudi yang penting lakukan itu, mau suci nggak suci. Ini khilaf antara ulama. Tapi wallahu alam kalau sudah dikeringkan, ya maka najis yang ada itu mudah-mudahan sudah hilang. Mudah-mudahan. Sehingga setelah itu bisa dipakai lagi. Dan kalau antum tahu bahwasanya ini tadi udah dicuci dan nggak pakai debu, nggak pakai tanah, terus udah dibersihin lagi, mau dimasukin ini, maka sebaiknya antum cegah dulu, kasih tanah dulu, cuci lagi. Kalau antum berani. Atau kasih tanah dulu, taruh nasi, ya jangan itu. Nasi ulam dari nanti. Al-muhim insyaallah mudah-mudahan sih dia kayak gini, najis jilatan anjing itu kan najis ainiyah, yaitu kebendaan, apa zatnya ada liur gitu. Kalau sudah bersih semua liurnya itu sebenarnya sudah selesai, ya selesai. Nah perintah Nabi SAW dengan 7 cucian dan 1 dengan apa? Dengan tanah, itu namanya perintah ta'abbudi, tidak terlogikakan dengan akal apa sebabnya, melainkan dengan amalnya aja. Amal itu tertunaikan dapat pahala. Ya, mungkin aja di pencucian pertama udah hilang itu najis gitu loh, bisa aja gitu loh. Ala kulli hal, yang penting lakukanlah itu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya, saya pikir udah mau jam 8, ya kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa hudurikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.